Perkenalkan, nama saya Gustia Putu Putri Dayanti, nomor absen 28, NIM 191103307, kelas J semester 4. Halo adik-adik, kembali lagi di sini bersama kakak. Nah, di hari ini kakak akan mengajak adik-adik untuk mengenal dan mempelajari apa itu bangun datar. Nah, pertama, bangun datar. Bangun datar merupakan bangun yang rata dan hanya mempunyai dua dimensi saja, yaitu panjang dan lebar, tidak mempunyai tinggi dan tebal. Nah, ada beberapa jenis bangun datar, yaitu persegi, ada persegi panjang, ada lingkaran, segitiga, dan masih banyak lagi. Contoh lain misalnya benda yang ada di sekitar kita. Nah, papan tulis ini. Papan tulis ini termasuk dalam kategori bangun datar berbentuk persegi panjang. Nah, selain itu, ini tutup lem. Tutup lem ini juga termasuk dalam bentuk bangun datar, yaitu bentuk lingkaran. Dan masih banyak lagi. Setelah adik-adik memahami mengenai konsep bangun datar sebelumnya, sekarang mari kita berlatih soal. Di sini kakak akan memberikan soal mengenai bangun datar, yaitu berilah tanda centang pada gambar yang berbentuk lingkaran. Nah, contoh soal. Kakak sudah membuat beberapa gambar bangun datar, maka di sini adik-adik bertugas untuk mencari yang manakah termasuk ke dalam bangun datar yang berbentuk lingkaran. Nah, pertama, apakah ini tergolong ke dalam bentuk lingkaran? Ya. Jawabannya adalah iya. Gambar kedua, apakah termasuk dalam bangun datar berbentuk lingkaran? Jawabannya tidak, karena bangun ini berbentuk persegi panjang. Nah, selanjutnya gambar ketiga, apakah ini termasuk dalam bangun datar berbentuk lingkaran? Jawabannya tidak, karena ini termasuk dalam bangun datar berbentuk segitiga. Begitupun yang gambar keempat, sama bentuknya dengan gambar yang kedua, bukan termasuk ke dalam bangun datar yang berbentuk lingkaran. Nah, selanjutnya nomor 5. Ya, termasuk karena sama dengan gambar yang pertama. Dan terakhir, gambar nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 6 termasuk ke dalam bangun datar berbentuk apakah masuk dalam lingkaran? Nah, tidak, yaitu berbentuk trapesium. Selanjutnya, atau sekarang kakak akan mengajak adik-adik untuk mengetahui luas bangun datar menggunakan kertas. Nah, di sini kakak memiliki sebuah kertas yang dimana kertas ini berbentuk persegi panjang. Nah, sekarang kakak akan menyuruh adik-adik untuk melipat kertas ini menjadi beberapa bagian. Nah, setelah adik melipat kertas seperti ini, sekarang adik-adik menebalkan garis dari lipatan tersebut menjadi seperti ini. Nah, setelah berbentuk seperti ini, mari kita hitung banyak kotak yang terbentuk di dalam kertas ini. Nah, cara menghitungnya, kita tidak boleh menjumlahkannya, tetapi kita akan mengalikannya, yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, ada banyak 4. Lalu turun ke bawah, yaitu 1, 2, 3. Ada 3. Maka banyaknya jumlah adalah 4 dikali 3. Berapa 4 dikali 3? Ya, 12. Maka di dalam satu kertas persegi panjang ini, jika dilipat menjadi beberapa bagian seperti ini, akan menjadi banyak kotak yang terbentuk dari kertas tersebut adalah 12 kotak segi. Nah, tadi
kakak mengajak adik-adik untuk mengenal tentang konsep bangun datar. Nah, sekarang kakak akan mengajak adik-adik untuk mengenal konsep tentang kesebangunan. Nah, apakah adik-adik sudah tahu apa itu kesebangunan? Nah, kesebangunan merupakan hubungan dua buah bangun datar atau lebih yang sudut-sudutnya sama besar dan panjang sisi sudutnya bersesuaian dan memiliki perbandingan yang sama. Nah, misal contoh. Perhatikan persegi panjang di bawah ini. Nah, dua buah bangun datar yang kakak buat ini merupakan bangun datar yang sebangun. Mengapa demikian? Nah, karena sisi-sisinya bersesuaian dari bangun memiliki perbandingan yang sama, yang dimana sisi AB dengan sisi EF itu sama dengan AB per EF sama dengan 12 dibagi 6 sama dengan, sama-sama kita bagi 2 itu 12 bukan bagi 6 bukan bagi 2 tapi sama-sama bagi 6 menjadi 2 per 1. Nah, 2 per 1 sama dengan 2, maka persegi panjang ini termasuk dalam kesebangunan. Jadi di sini yaitu sisi BC dengan sisi FG. Sisi BC dengan sisi FG, maka sama dengan BC per FG sama dengan BC. BC itu 8 per 4. Ini sama-sama kita bagi 4 menjadi 2 per 1. 2 bagi 1 sama dengan 2. Hasilnya pun sisi AB per EF sama dengan sisi BC per FG sama-sama memiliki hasil 2. Itu termasuk kesebangunan. Nah, untuk selanjutnya misalnya kakak ambil lagi yaitu sisi CD dengan sisi GH, yang dimana CD per GH. Nah, sama dengan sisi CD yaitu 12 per 6 sama-sama dibagi 6 seperti sebelumnya itu. Nah, menjadi 2 per 1. 2 bagi 1 sama dengan 2. Nah, dan terakhir yaitu sisi AD EH. AD per EH. AD sama dengan 8. Sisi EH 4. Nah, sama-sama bagi 4 menjadi 8 bagi 4. Hasilnya adalah 2 per 1 sama dengan 2. Nah, maka dapat disimpulkan AB per EF sama dengan BC per FG sama dengan CD per GH sama dengan AD per EH, yang dimana hasilnya adalah 2. Maka gambar persegi panjang ini termasuk ke dalam kesebangunan karena memiliki sisi yang sama.
yaitu 2. Karena gambar kedua persegi ini memiliki sisi yang bersesuaian atau sama, yaitu 2, memiliki nilai yang sama yaitu 2, maka sudut-sudutnya pun sama, yang dimana sudut A sama dengan sudut E. Itu sudut A sama dengan sudut E, yang dimana sudutnya itu 90 derajat. Begitupun sudut D sama dengan sudut F, kita 90 derajat. Lanjut, sudut C sama dengan sudut G memiliki nilai 90 derajat. Sudut D sama dengan sudut H memiliki nilai 90 derajat. Sehingga dapat dilihat bahwa sudut-sudut yang bersesuaian dari bangun tata di atas memiliki besar yang sama. Maka kedua bangun ini termasuk ke dalam kesebangunan. Sekarang kakak akan mengajak adik-adik untuk mempelajari atau mengenai konsep tentang kongruensi segitiga. Kongruensi segitiga merupakan dua buah segitiga jika dua sudut pada segitiga pertama sama besar dengan dua sudut yang bersesuaian pada segitiga kedua, dan sisi yang merupakan kaki persekutuan dari kedua segitiga tersebut sama panjang. Nah, pada gambar yang sudah kakak buat sebelumnya, yang dimana untuk mengetahui bahwa segitiga ini termasuk segitiga yang kongruen, nah kita dapat melakukan, kita lihat dulu sudut G itu sama dengan sudut X, sama seperti sebelumnya. Nah, lalu sudut H sama dengan sudut Y, dan sudut I menurut kakak di sini bukan video, tapi kita harus mengukur sisinya terlebih dahulu. Itu panjang sisi GI sama dengan panjang sisi XZ. Panjang sisi GI sama dengan XZ. Nah, di sini jika kita mengukur besar sudut I itu sama dengan besar sudut Z. Nah, panjang sisi GI itu sama dengan panjang sisi X dan Z. Dan serta panjang HI itu sama dengan panjang YZ. HI sama dengan panjang YZ. Atau besar panjang sisi dan panjang. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada segitiga GHI dan pada segitiga XYZ, yang dimana sudut G sama dengan sudut X, sudut H sama dengan sudut Y, panjang sisi GI sama dengan XZ. Nah, ini berarti bahwa segitiga GHI dan segitiga XYZ, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Panjang GH dan panjang GH itu sama dengan panjang XY. Lalu panjang HI sama dengan YZ, dan GI sama dengan XZ. Ini berarti pada segitiga GHI dan segitiga XYZ, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Hal ini menunjukkan bahwa segitiga GHI dan
dengan segitiga X, Y, Z memenuhi sifat dua segitiga yang kongruen. Nah, demikian yang dapat kakak sampaikan mengenai konsep tentang bangun datar, kesebangunan, dan terakhir yaitu kongruensi segitiga. Kakak harap adik-adik mengerti apa yang kakak sampaikan hari ini. Jika adik-adik belum memahami, adik-adik dapat memutar kembali video yang telah kakak sampaikan sebelumnya. Nah, kakak tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.